kelas madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Andus Sahrul Mauludi MA, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu penguas kita, Ibu Elpianti MPD, kemudian yang kami banggakan para Majelis Guru MTS Al-Yakin Pekanbaru, dan yang kami muliakan para panitia hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai ini masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan itu kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita buat pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali Muhammad. Yang pertama, terima kasih kami seluruh besar MPN kepada Bapak Kemenak yang telah sudi kiranya hadir di sini dalam membuka acara pelatihan kita. Dan kepada Mas Guru, mari kita ikuti pelatihan ini. Bukan pertama
untuk yang pertama kalinya kita laksanakan di sini. Memang beda ya waktu kita pelatihan di sekolah ya. Dari segi sound systemnya udah enak rasanya berbicara di sini. Mendengar kalau sekolah kan pakai mic tegak gitu ya kan. Yang suasana. Bapak Ibu, khusus kelas 7 kita telah terdaftar dan telah ada untuk menjadi kurikulum merdeka pada tahun ini. Sementara kita yang belum memahami, paling yang Pak di sini 2 orang ya Pak, Pak Arbain 1, Pak Jamaris 1. Tak paham, dan kami kemarin memberanikan diri untuk ikut. Sebenarnya banyak sekolah lain tak mendaftarkan, kami coba, alhamdulillah keluar SK kita dan kita wajib untuk mengikutinya untuk kelas 7. Tentunya kurikulum ini akan dilanjutkan untuk kelas 8 dan kelas 9 nantinya. Pelatihan ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kita, yang pula kita nanti sampai ketinggalan orang kurikulum merdeka, kita tak tahu apa-apa. Maka pelatihan ini juga untuk memberitahukan, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kita. Kita beransur-ansur. Kalau selama ini kita fokus kepada akhlak dan ibadah, dan beransur-ansur kita akan fokus kepada akademiknya lagi, ya. Kita raih akademik. Kalau perlu tahun besok kita KSM adalah mewakili dari sekolah kita untuk tingkat provinsi. Jadi saya pergi KSM itu enggak numpang ya. Ya kan, ini numpang. Nah, ada orang Kanwil pergi, saya ikut. Kalau dapat kita ikut. Kurang-kurangnya tingkat provinsi, kalau perlu nasional nanti. Ya. Maka mari kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan tercapai. Akhlak ibadah tetap kita pertahankan, ya. Akademiknya juga kita harus tingkatkan lagi. Dan prestasi-prestasi juga banyak yang mutakin Pak. Juara-juara, ada karate, ada catur, ada pusal, ya. Ada taekwondo, ada silat, ya. Dan MTS mutakin lengkap Pak. Kalau saya ini baca Qur'annya ada 2 orang laki-laki misalnya, Pak Kamilis, Pak tadi, termasuk saya sendiri kan. Kalau saya di KKM, rapat KKM, ada acara Bapak yang ngaji itu, saya ngaji. Nah, kan mantap dong kepala MTS mutakin ngaji di, kalau ada kumpul, ada acara pelatihan-pelatihan di MTS, itu saya ngaji. Nah, udah lengkap semuanya. Kalau tukang doa, no, saya tanya lagi. Yang berkopiah itu pandai doa, kecuali tidak berkopiah. Ya itulah Bapak, bagaimana untuk diketahui MTS Al-Mutakin secara sekilas info, dan kami mohon kepada bagaimana untuk dapat membuka pelatihan ini. Atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat MTS Al-Mutakin Pekanbaru. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah. Baik, acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Mapenda Kemenak Kota Pekanbaru, Dr. Rialis MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama dalam ruangan Hotel Mona Plaza. Semoga Allah berkahi acara kita ini dari awal sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang kita hormati Kepala Madrasah, Wakil Kepala dan seluruh panitia, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Izin Pak Kamena sedikit. Saya dari rumah tadi sudah jam 6 Pak. Karena ada tim Direktorat KPK untuk mengunjungi madrasah di Kota Pekanbaru dan baru sedang berjalan sekarang di West Al-Qarni Pak. 10 madrasah sekolah di Indonesia, 1 di Riau dan di Kota Pekanbaru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk menguji sampel KPK tentang pendidikan anti korupsi. Bukan ditangkap untuk korupsi, tidak. Membelajarkan. Lagi ada sekarang bus roadshow korupsi KPK di Provinsi Riau. Dan hari ini pagi jam 6 tadi tidak mau dijemput karena itu pula SOP-nya. Jam 6 turun di pesawat dia tadi, saya langsung juga ke West Al-Qarni dan baru selesai. Dan sekarang sedang berlangsung dia wawancara anak-anak. Simpel saja tadi, sengaja saya bilangkan itu karena ada madrasah ingin juga dia anti korupsi Pak. Man 3 tadi nelfon saya juga tadi. Karena itu dibuat di emis. Buat di emis sehingga dia tahu dia, oh ternyata tahun ini ada 10 sekolah garis miring madrasah sampel yang bisa untuk diuji anti korupsinya. Ada 1 di Riau, saya ulangi, MIMTS West Al-Qarni, baru datang dia tadi, sedang berlangsung hari ini Bapak. Diuji tentang, saya juga tadi agak tersima masalah disiplin saja wawancara anaknya. Kalau guru selalu bilang kepada anak dia, anak hari ini ujian kemarin MBK literasi Pak Kamat, tetapi guru juga kurang untuk membaca, sama dengan bohong. Berapa lembar buku yang Anda baca satu hari, kata dia seperti itu. Pada murid disuruh membaca. Nah, ini ternyata ada perbedaan. Yang diharapkan kepada murid mengerti untuk tentang asesmen, guru-guru kurang. Yang murid-murid hari ini kita suruh tentang pemahaman kurikulum merdeka, gurunya pun kurang. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih Kepala Madrasah yang memberikan, memperkasai, yang memberikan artinya waktu dan hari kepada guru-guru kita istirahat beberapa hari ini untuk mengasah dan memahami agar madrasah kita hari ini paham tentang guru-guru kita kurikulum merdeka. Juga terima kasih Bu Pengawas yang sudah memberikan arahan, karena kita suruh Bapak Ibu sekalian bahwa madrasah di bawah binaan pengawas harus paham, terutama kita Kota Pekanbaru. Terima kasih sekali lagi semua kita yang sudah bersedia hadir dan juga terhadap Kepala Madrasah yang sudah membuat acara ini baik. Terima kasih Pak Kamena yang juga sudah hadir dalam kesibukan beliau, sangat sibuk, kami paham betul. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasih Mapenda Kemenang Kota Pekanbaru. Baik, selanjutnya pengarahan sekaligus membuka acara implementasi kurikulum merdeka MTS Al-Mutakin, yaitu Bapak Kepala Menak Kota Pekanbaru Dr. Andes Syahrul Maulidi MA. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Rengat, singgah sebentar di Pangkalan Kerinci. Jawab salamnya kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan kacang sembarang kacang. Akarnya kuat, buahnya lebat. Kami datang bukan sembarang datang untuk memberikan semangat kepada guru-guru Al-Muttaqin yang hebat. Nanti untuk penutupnya. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wa nahana anit tafarruqi wal fasadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Haji Rialis MPD, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentunya Ibu pengawas kita, Ibu Dr. Apianti MPD. Tepuk tangan untuk Ibu Apianti. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Muttaqin beserta seluruh jajaran guru-guru di MTS Muttaqin, ya mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena kata Pak Kepala Sekolah tadi jumlahnya ramai kan, nanti belum selesai waktu kita sudah habis. Jadi insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali patut kita bersyukur pada pagi hari ini, luar biasa kehadiran kita di tempat yang representatif ini di Hotel Mona. Saya kemarin juga ketika dikonfirmasi oleh ajudan, saya bilang di mana dilaksanakan? Di Hotel Mona Pak, katanya. Saya pikir di Masjid Muttaqin kan gitu. ya jadi saya minta pastikan juga. Coba tengok lagi, rupanya memang di hotel kan gitu ya. Tepuk tangan untuk MTS Muttaqin. Dan pagi hari ini saya melihat kita semua dalam keadaan bahagia semua. Jadi memang bahagia beda Pak Kepala. Kalau Bapak laksanakan di kantor MTS Muttaqin, senyum guru berbeda dengan kita dilaksanakan di hotel nampaknya. Iya. Dan kita lupa dengan wajah mereka karena kita anggap sudah jadi orang Jakarta semua kan gitu. Tapi kalau di lokal itu kita kenal, Bapak akan kenal karena ibu dan bapak-bapak ini menyesuaikan passionnya, penampilannya di mana acara dilaksanakan. Ini seperti ini kan seperti orang Jakarta semua jadinya kan. Ya gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus berkarya memberikan yang terbaik untuk MTS Al-Muttaqin. Pakai al atau enggak? Muttaqin aja ya. Al-Muttaqin, dan mudah-mudahan MTS Al-Muttaqin ke depan akan semakin maju, akan semakin dipercaya oleh masyarakat tentunya. Amin ya rabbal alamin. RA ada juga ya. Ya. Seluruhnya lah, seluruh yang tergabung dalam Al-Muttaqin. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya dan akan dipilih oleh beliau sebagai orang-orang yang bersama dengannya nanti dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali tentunya saya dari kantor Kemenak Kota Pekanbaru memberikan apresiasi kepada MTS Muttaqin Al-Muttaqin, yang dari informasi yang saya dapat MTS Al-Muttaqin ini termasuk salah satu MTS terbesar dan banyak siswanya di Kota Pekanbaru. Tepuk tangan untuk Al-Muttaqin. Lantas tentu ini memerlukan perjuangan dan tidak mudah karena memang saya sering katakan kadang-kadang sekolah itu seperti rumah makan. Kalau ramai pengunjungnya maka orang menganggap bahwa masakannya enak, atau sebaliknya dikatakan enak dulu baru orang ramai kan begitu. Paling tidak begini, salah satu indikator bahwa sekolah itu bisa maju ketika masyarakat itu yakin, sehingga mereka
Karena video tadi sengaja kita susun Pak, itu video Mas Madrasah yang memang disusun oleh Kemenak Kota Pekanbaru. Jadi di video tadi semua keunggulan-keunggulan madrasah kita tampilkan itu. Jadi itu dari kita sudah kita edit, kita buat yang untuk kita. Tujuannya di samping memang kita mengenalkan Mas Madrasah itu juga menunjukkan bahwa madrasah di Kota Pekanbaru terus melaju dan akan terus laju menjadi ikon madrasah yang ada di Provinsi Riau. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka tentunya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu perlu rekayasa-rekayasa yang harus kita lakukan. Perlu usaha-usaha yang tidak biasa kita lakukan. Karena untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, tak mungkin kita melakukan hal yang biasa, Pak. Kita melakukan hal yang biasa saja, luar biasa saja, belum tentu hasilnya luar biasa. Betapa banyak usahanya sudah luar biasa, tapi hasilnya biasa saja. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, itu mesti kita lakukan sesuatu yang luar biasa pula. Tidak bisa biasa-biasa saja. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya memang kalau ke madrasah itu Pak, saya tidak nyaman hanya dengan sesuatu yang ada. Saya setiap ke madrasah itu saya pasti menantang madrasah. Coba tanya dengan Bu Epi. Kemanapun saya tantang ke sekolahnya. Saya tantang Pak Zaini bagaimana komitmennya tadi. Mudah-mudahan MTS Mutakin ini nanti akan melahirkan prestasi-prestasi. Ini tantangan saya Pak. Jadi kita jumpa besok, Bapak sudah sampaikan Pak, tahun ini prestasi kita itu. Itulah tugas saya Pak. Kalau saya pidato enak-enak saja memuji Bapak, nanti tidak ada program yang akan kita capai. Sebagai pimpinan itu saya harus punya target, punya keinginan yang besar, bahwa nanti ketika berjumpa dengan, silakan Bu narasumber kita, untuk ini Bapak sampaikan kepada saya prestasi apa setahun itu yang Bapak dapat. Saya juga tidak mewajibkan kepada madrasah itu dalam prestasi yang sama Pak. Karena saya mau bahwa prestasi itu dilakukan secara alami sesuai dengan potensi siswa-siswa yang ada di situ. Kan banyak ladang-ladang prestasi yang bisa kita raih. Bisa mungkin bagian akademis, bisa mungkin bagian seni, bisa mungkin bagian olahraga Pak Zaini, bisa mungkin bagian keagamaan, silakan saja. Tetapi ketika Bapak berjumpa dengan saya besok, saya akan lebih senang mendengar cerita Pak Zaini bahwa Madrasah Al-Muttaqin tahun ini prestasinya ini Pak. Nah, oke Pak Zaini, siap ya? Siap. Saya kemana-mana gitu, MTS 1 saya bilang, laksanakan kegiatan ini. Pergi ke Kemen 2, saya sampaikan ini yang harus kalian buat. Ibu, kalau kita senantiasa memilih yang mudah di awalnya, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar di akhirnya, Pak. Maka dalam hidup ini kalau kita mau maju, Pak, harus kita mengambil yang susah. Biarlah susah awalnya, mudah kemudiannya. Daripada kita memilih mudah di awalnya, tapi susah kemudiannya, betul nggak? Jadi rumusnya begitu kalau mau maju, Pak. Orang yang senantiasa dalam hidupnya hanya memilih yang mudah, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih hebat. Kenapa? Karena kita akan terjebak pada nyaman di zona aman. Dan nyaman di zona aman itu penyakit sebenarnya Pak. Oleh karena itulah doa Rasulullah itu, wa na'udzubika minal kasal, betul nggak? Itu kan doa Nabi, ya Allah jadikan kami ini terhindar daripada orang yang nyaman saja, malas saja melakukan sesuatu. Doa Nabi itu Pak. Kenapa? Karena orang yang merasa sudah nyaman, tak lagi mau melakukan sebuah inovasi, dia akan tergiling sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman ini akan terus bergerak Pak Zaini. Saya dengan keluarga istri Pak Zaini ini sudah lama ini kami saya pertama dulu ke Panam ini belum seperti ini Panam itu. Orang belum banyak pada waktu itu ya. Jalan di dalam itu masih jalan tanah itu kami pergi main badminton ke situ. Tapi sekarang dunia berkembang terus. Jadi kita tidak bisa untuk menafikan itu. Dunia ini akan terus maju sehingga lembaga-lembaga pendidikan juga kita ikuti perkembangan itu. Nah, kenapa? Karena
ke depan Pak, persaingan pendidikan itu akan semakin ramai, akan semakin banyak. Dan dalam ilmu konsumen Pak, konsumen itu pasti memilih yang lebih enak, yang lebih mudah gitu. Nah, saya cerita sedikit. Dulu Pak, ini sering saya katakan dengan kepala madrasah. Salah satu tempat belanja yang paling luar biasa itu Giant Pak. Pernah dengar Giant enggak? Di Indonesia ini dulu Pak, tempat belanja yang keren itu, yang pengunjungnya banyak, yang selalu ramai, omsetnya besar itu Giant Pak. Giant itu sudah nyaman dia dengan orang ramai ke situ, omsetnya besar. Giant lupa bahwa zaman terus berkembang Pak. Maka pengusaha yang lain berpikir sesuai dengan kesibukan manusia. Maka dia tidak membuat hanya satu tempat usaha yang besar, dikumpulkan di situ semua, orang datang ramai-ramai. Maka pengusaha yang lain membuat tempat-tempat yang semakin dekat kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Indomaret. Dan bahkan dalam dunia online sekarang, orang bisa membeli apapun dari rumahnya. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, lama-kelamaan Giant itu mati dia Pak. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman. Kenapa orang berubah cara pikirnya Pak? Kalau ada yang dekat kenapa harus jauh? Toh servisnya juga bagus, betul nggak? Kalau sesuatu lebih mudah kenapa saya harus sulit? Kan begitu. Maka itu cara berpikir inovasi yang harus kita lakukan. Kalau kita mentahankan status quo, tak mau merubah mindset kita, otomatis kita akan tertinggal Pak. Dunia ini akan semakin maju. Nah, maka saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu juga menerjemahkan itu dalam kegiatan mengajar kita. Bagaimana kita tak harus mengembangkan cara-cara yang lebih baik untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian berbicara tentang masalah kurikulum. 32 juta jumlah guru yang ada di Indonesia ini, salah satu persoalannya adalah memang penguasaan terhadap kurikulum. Kenapa? Karena memang terutama di madrasah ya. Mungkin di madrasah ini belum tuntas tentang penguasaan kurikulum 13 kemarin ya. Sekarang sesuai dengan tuntunan masa dan zaman, berinovasi menjadi kurikulum merdeka. Perlu Bapak Ibu ketahui, perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan yang dinamis. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penggantian presiden atau menteri Pak. Kenapa? Karena memang pendidikan itu dituntut harus lebih maju dari zaman. Kenapa? Fungsi pendidikan itu agent of change and agent of product. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan itu akan diminati oleh masyarakat? Karena pendidikan itu lebih tinggal daripada zamannya. Padahal pendidikan itu harus merubah zaman, Pak, maksudnya itu. Maka kurikulum itu akan terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Memang salah satu yang melatar belakangi kurikulum merdeka itu kemarin dengan kebebasan belajar kepada anak itu memang karena pengaruh wabah COVID-19 yang menyebabkan pada waktu itu sekolah-sekolah tidak bisa melaksanakan sebagaimana biasa. Sehingga yang dibangun pada waktu itu, bagaimana seorang guru tidak hanya menjadikan guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajar itu banyak. Walaupun tidak jumpa dengan guru bisa belajar, itu sebenarnya konsepnya dalam Wajah Merdeka itu. Maka lahirlah yang disebut dengan kurikulum merdeka itu sebagai bentuk bahwa memang zaman juga menuntut kita begitu Pak. Sekarang aja kita bisa belajar di mana-mana, tak mesti juga di sekolah kalau hanya sekadar mencari ilmu. Cuma mungkin untuk dalam pendidikannya memang harus melalui sekolah. Itu Mbah Google itu apa ditanya tahu dia tuh Pak. Betul nggak? Lebih mungkin mak bicara lebih pintar daripada guru dia. Karena otak-otak semua orang-orang pintar itu sudah masuk ke Google itu, disatukan dia. Nak nanya apa aja kita ada di situ. Saya nak nanya bagaimana cara menyusukan bayi ada di situ. Karena kebetulan saya baru dapat cucu, betul. Jadi semuanya sudah ada di situ. Jadi artinya apa? Kita tak mungkin membilang kepada anak-anak kita, kalian belajarnya kepada saya sajalah. Tidak bisa Pak, anak-anak kita sudah megang teknologi kok. Dia bisa mencari akses apapun, betul nggak? Jadi keniscayaan sebuah kurikulum itu kita pertahankan awaluhu wa akhiruhu, dari hidup sampai mati, dari dunia sampai akhirat. Tidak mungkin.
Karena kurikulum itu akan terus berkembang dia. Cuma nama-namanya ya menyesuaikan lah, kan begitu. Menyesuaikan. Boleh jadi setelah ini nanti setelah diteliti masih banyak kelemahan kekurangan kurikulum merdeka ini akan diinovasi lagi. Biasa saja menurut saya. Karena memang pendidikan itu punya beban bagaimana memajukan anak bangsa. Bagaimana pula sekolah dia mendidik anak-anak untuk hidup di masa lalu, Pak? Padahal pendidikan itu adalah menciptakan anak hidup di zaman yang akan datang, betul nggak? Maka cara pikir kurikulum itu harus ke depan, bukan ke belakang. Dan kalau ada guru-guru yang masih cara pikirnya zaman dulu, nggak bisa, Pak. Kalau kita bawa ke agama juga salah. Ali bin Abi Thalib aja kan berpesan, ajarlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, bukan seperti zamanmu, Pak, maksudnya itu. Kalaupun kita dulu tak mengenal gadget, tak mengenal internet, itu kita, Pak. Anak-anak kita jangan kita larang untuk mengenal itu, karena dia akan hidup pada zamannya, bukan zaman kita. Nah, maka diharapkan kepada kita, terutama yang bergerak di bidang pendidikan ini, mesti menurut saya, semangat kita untuk maju itu harus lebih besar daripada kita memberikan semangat kepada siswa-siswa kita. Fungsi guru itu kan salah satu diantaranya kalau ibarat power, Pak, dia kan sebagai sebagai sumber power bagi anak-anaknya, kekuatan. Kalau umpamanya lampu paling tidak sebagai akinya begitu. Bagaimana aki bisa memancarkan cahaya bila dia sendiri tidak pernah dicas? Suak dia, Pak. Bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak kita? Yuk kalian belajar, pintar, apa segala macam. Sedang gurunya aja tidak pintar, tidak mau belajar. Kan begitu? Ada kurikulum tidak mau belajar. Bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Maka itu sesuatu yang bahasa orang kata orang itu sesuatu yang mustahil. Maka tentunya kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh MTS Al-Muttaqin sebagai salah satu MTS terbesar di Kota Pekanbaru ini. Maka tentunya Pak Kepala Madrasah, kami mengharapkan ke depan inovasi memang harus terus kita lakukan. Bagaimana supaya MTS Al-Muttaqin tetap menjadi kepercayaan masyarakat tentunya semakin maju, dan beban saya begitu. Akhir tahun ini, Pak, saya tapi memang belum ke seluruh madrasah, Pak, telah membuat belangko ke seluruh madrasah sesuai dengan rapat kita dengan pengawas juga prestasi selama setahun yang sudah dimiliki oleh madrasah. Karena saya tidak mau bekerja tanpa evaluasi, Pak. Jadi apa prestasi selama setahun ini yang dilakukan oleh madrasah? Saya kemarin bilang dengan kawan-kawan kepala madrasah negeri terutama, saya bangga bahwa kompetisi sains madrasah tingkat nasional kita sudah naik peringkat. Yang sebelumnya payah untuk 10 besar secara nasional, kemarin itu tingkat kelima, bahkan DKI di bawah Kota Pekanbaru. Tetapi saya bilang, saya sebagai kemenang belum puas. Kenapa? Karena kompetisi kita dalam mencapai itu belum merata, saya bilang. Kenapa? Karena Bu Epi rata-rata utusannya dari MTSN 1 dan Men 2. Saya tidak mau gitu, saya mau semuanya. Harus semuanya berkompetisi. Kalau masalah hasil urusan kedua, kan begitu. Dan semangat itu harus kita bangun kepada seluruh madrasah. Begitu juga ketika kita bertemu dulu di Hotel Drego kalau saya tidak salah. Saya mau seluruh kepala madrasah itu ada prestasi. Saya tidak mengharuskan bahwa sama saja prestasi akademik, tidak. Karena potensi anak-anak mungkin berbeda, silakan saja. Nah, jadi ketika kita juga bertemu dengan kepala MTS dulu ya Pak di Hotel Drego itu saya sampaikan. Seluruh kalian gali potensi prestasi madrasah yang ada di situ. Nggak perlu sama semua. Toh anak-anak bangsa ini juga nanti lapangan kehidupan mereka berbeda-beda. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa nilai akademik itu akan menjadikan dia orang yang sukses ke depan, menjadi pemimpin, belum tentu, Pak. Bahkan sering saya katakan di tempat saya itu jadi bupati, rata-rata orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, Pak. Jadi bupati dia, jadi ketua DPR. Jadi artinya nilai akademik oke, tetapi potensi yang lain bukan tidak oke. Kenapa? Karena ada lagi yang paling penting dalam kesuksesan anak kita ke depan itu adalah kemampuan dalam dalam ilmu-ilmu yang lainnya, kematangan mereka dalam bersosialisasi.
Karena orang-orang hebat itu salah satu kelemahannya dalam komunikasi itu, dia sudah merasa hebat, Pak. Karena dia tidak perlu orang lain lagi. Padahal pada prinsipnya tidak ada orang yang hebat sendiri. Betul tidak, Pak? Sehingga dia tidak bisa maju. Dia tidak bisa jadi pemimpin orang seperti itu. Karena orang yang bisa jadi pemimpin itu adalah orang yang merasa dia kurang, sehingga dia memerlukan orang lain. Nah, namanya memimpin kan tak mungkin kita memimpin diri kita sendiri saja kalau mau jadi pemimpin besar. Nah, maka menurut saya, tak ada yang tidak baik daripada prestasi itu. Semua prestasi itu adalah baik sesuai dengan potensi-potensi yang ada di setiap madrasah. Jadi tidak perlu sama semua menjadi ahli fisika, semua tidak perlu menjadi ahli matematika, semua tidak perlu menurut saya. Toh di negara-negara maju itu orang-orang yang IPK-nya 4 itu dia bukan punya rumah makan, Pak, cuma menjadi tukang cuci di rumah makan dia. Karena egonya tadi. Yang punya rumah makannya justru orang biasa saja. Karena ilmu sosialnya lebih bagus. Nah, kan begitu. Jadi artinya seluruh prestasi itu bagus dan tidak perlu kita jadikan menjadi sama semua. Kan itu Pak Zaini. Biarlah MTSan 1 itu ada pula ladang yang digarapnya, MTS Al-Muttaqin ada pula ladang yang digarapnya. Yang terpenting bagi kita semua madrasah itu harus berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu yang terpenting. Jadi tentunya untuk berprestasi tidak mudah karena memang perlu ikhtiar dan usaha, sehingga kita perlu melakukan usaha-usaha termasuk hari ini. Pak Zaini telah mengadakan kegiatan bagaimana membekali guru-guru kita menjadi lebih memahami kurikulum, karena memang menurut saya akan sangat lucu bila seorang guru tak paham dengan kurikulum. Karena kalau boleh dikatakan ya kitab sucinya itu bagaimana dia mengajar, bagaimana metode yang digunakan, bagaimana cara pendekatannya akan tidak nyambung dia. Walaupun saya sadari di lingkungan madrasah kita masih dalam proses-proses untuk penyesuaian lah begitu. Kalau di dinas pendidikan mungkin sudah lama, tapi di Kementerian Agama masih baru seiring dengan keluarnya KMA 374 tentang kurikulum merdeka ini. Silakan terus kita berpacu, kita pelajari, kita berikhtiar. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama-sama semuanya akan membawa keberhasilan dan kesuksesan untuk kita semua. Amin. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka MTS Al-Muttaqin secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala niat-niat baik kita. Teruslah berprestasi, teruslah berinovasi, karena memang waktu dan kondisi memerlukan ikhtiar kita bersama. Jangan merasa puas, jangan merasa terlalu nyaman, teruslah melakukan hal-hal yang terbaru sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada kita semua, mudah-mudahan dapat membakar semangat kita. Membakar semangat kita, karena memang kita ini perlu juga ditantang kadang Pak. Challenge-nya harus ada, tantangannya harus ada untuk menyebabkan kita mau bergairah melakukan hal-hal yang baru gitu. Kalau tidak ada tantangannya, ya kita lambat kadang. Jadi saya bertanya dengan dengan kawan-kawan pegawai negeri Pak. Salah satu kehebatan pegawai negeri itu saya tanya, apa Pak? Dia bukan hanya dia yang pintar Pak, sampai-sampai SK-nya pun pintar, sehingga SK-nya disekolahkan begitu. Tahu SK-nya disekolahkan? Nah, saya tanya kenapa pada umumnya seperti itu? Karena gini Pak, kalau ndak ada utang ndak giat awak dibuatnya, kan gitu. Berarti harus ada tantangan, itu maksud saya. Ternyata kalau kita nyaman saja, kita tak giat dibuatnya Pak. Tapi kalau ada tantangan, ada sesuatu yang harus kita tuntaskan, ada sesuatu yang harus kita capai, giat kita dibuatnya. Kan begitu Pak Epi ya? Nah, sama yang tadi itulah. Kalau ndak ada hutang Pak, malas awak tanya. Oh gitu sih. Ya. Entah itu benar atau itu pembenaran, wallahu alam lah. Tapi ada semacam apa seperti itu. Saya ambil positifnya, betul juga. Kita ini kalau tidak ada tantangan, kita justru kadang-kadang lebih nyaman saja, kan begitu? Di zona nyaman saja, biar aja lah begini, biar aja lah, kan begitu?
Jangan begitu. Itu menyebabkan kita tidak akan maju. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang agak itu tidak marah-marah tuh Pak Zani. Saya memang harus membakar semangat itu karena memang kita harus bangkit bersama-sama. Saya salah satu amanah yang disampaikan ketika saya ke Kota Pekanbaru ini oleh Pak Kakanwil, yaitu tetap menjadikan Kemenak Kota Pekanbaru menjadi ikon di Provinsi Riau, baik di bidang pendidikannya, di bidang segala macam. Jadi memang saya tidak akan nyaman karena bagaimana prestasi yang sudah ada harus terus kita tingkatkan, sesuatu yang belum ada harus kita ciptakan, ya begitu. Sehingga tidak bisa nyaman-nyaman dengan saya. Nah, kadang-kadang saya tanya Pak Realis ini, kalau saya nak rapat itu saya tidak pernah kasih tahu apa yang terasa oleh saya pada waktu itu saya harus apakan. Karena kalau tidak konsep Bu, kalau tidak kita laksanakan dia akan hilang. Jadi kadang-kadang ada ide-ide yang harus kita laksanakan, yuk kita rapat, kita eksekusi. Kalau tidak dia besok pagi hilang lagi. Apalagi kita dalam tugas rutin yang begitu banyak. Karena Kementerian Agama itu dalam tugasnya begitu banyak dan bervariasi. Bukan hanya mengurus madrasah, karena seluruh diurus. Orang miskin diurus dalam kegiatan zakatnya, orang kaya diurus dalam bidang hajinya, belum lagi urusan-urusan orang nikah menikah, kan begitu. Jadi terlalu banyak sehingga kalau saya tunggu itu ide itu akan hilang dia. Jadi ketika ide ada kita rapatkan, kita eksekusi. Nah, kalau tidak besok pagi nunggu urusan lain pula lah menunggu sehingga yang itu hilang. Maka kita akan kehilangan ide, kehilangan konsep, kehilangan tujuan. Maka oleh karena itu memang kadang-kadang hal-hal yang itu tidak saya bikin jadwal-jadwal secara permanen begitu. Karena secara permanen itu kadang perlu waktu pula menunggu. Pamannya hari Rabu, padahal barang itu perlunya hari Selasa. Kalau hari Rabu dilaksanakan basi dia kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang harus kita sesuai dengan kondisi. Saya yakin mutakin bisa lebih maju karena kalau dalam pemilu Pak ada namanya elektabilitas, ada namanya popularitas, ada namanya tahu enggak membedakan? Kalau popularitas itu Pak sekedar populer. Sekedar populer, banyak orang populer begitu, terutama para artis kan populer dia. Kalau elektabilitas itu adalah keyakinan orang memilih dia, karena belum tentu orang populer banyak yang milih, apa maksudnya itu? Jadi kita elektabilitas yang kita kejar bukan hanya popularitas. Nah, jadi ada namanya popularitas, ada elektabilitas, beda dia tuh. Orang yang hanya popularitas kalau elektabilitasnya rendah, tidak akan jadi itu Pak. Nah, karena elektabilitas itu semestinya harus seimbang dengan popularitas. Tapi kalau tidak seimbang, itulah itu belum tentu orang populer kalau dalam ilmu politik ya akan dipilih orang. Nah, sehingga banyak ustadz yang kalau tidak dipilih kecewa, dibilang dengan saya itulah jemaah awak banyak katanya. Pas jadi caleg tidak juga ada yang milih karena dia tidak paham ilmu elektabilitas, dia hanya paham ilmu popularitas. Nah, inilah ke politik pula sedikit. Tidak apa-apa, ini wawasan juga nih Pak. Wawasan juga yang harus kita ketahui. Mungkin ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus buat Bapak Kepala Kemenak Kota Pekanbaru yang telah membuka implementasi Merdeka di MTS Amutakin Pekanbaru. Karena sudah dibukanya acara kita oleh Bapak, maka acara pada pagi hari ini saya sebagai protokol pembawa acara pembuka akan mengundurkan diri. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu